Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untar Murniati, mahasiswi Universitas Siber Asia yang saat ini sedang menempuh program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi saya terkait leadership, seni, dan gaya kepemimpinan guna memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Estetika Humanisme. Selanjutnya, saya akan ini foto saya ya. Eh, Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu sosial kapital, kemudian teori dan gaya kepemimpinan serta kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu sosial kapital? Sosial kapital itu adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi tujuan bersama, menurut Coleman tahun 1999. Sumber daya dalam jaringan hubungan sosial, menurut Bourdieu ada beberapa. Selanjutnya, komponen sosial kapital. Komponen sosial kapital itu ada tiga. Yang pertama ada kepercayaan, yang kedua ada nilai serta norma, yang ketiga ada jaringan sosial. Kepercayaan ini adalah hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berdasarkan keyakinan dalam dirinya bahwa ia percaya adanya hubungan yang baik antar dua individu tersebut. Kemudian nilai-nilai serta norma ini yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir itu jaringan sosial. Jaringan sosial itu hubungan yang baik antar satu individu dengan individu lainnya, baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat ataupun dalam pekerjaan. Selanjutnya, ada beberapa teori-teori tentang kepemimpinan. Dubin dalam tahun 1951 menyatakan bahwa kepemimpinan itu artinya ada kekuasaan serta keputusan. Kekuasaan yang dimiliki pimpinan dan keputusan yang diambil oleh pemimpinan itu sendiri. Kemudian Hampil tahun 1954 menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan interaksi kelompok. Jadi ada beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, kemudian membentuk interaksi. Selanjutnya ada beberapa teori-teori tentang kepemimpinan. Pertama itu Gridman teori, yang kedua ada trade teori, yang ketiga ada contingency teori, yang keempat ada gaya dan perilaku, yang kelima behavioral teori, enam servant leadership, tujuh transactional leadership, dan delapan transformational leadership. Menginjak materi selanjutnya, yakni bagaimana kualitas seorang pemimpin. Ada beberapa poin. Yang pertama itu kesadaran diri. Kesadaran diri ini terkait bagaimana dia bisa mengetahui dirinya, mengenali dirinya bahwa oh iya, saya seorang pemimpin, saya memiliki tanggung jawab yang besar dan saya memiliki anggota tim saya yang eh, ber, bersandar kepada saya. Artinya memberikan banyak harapan dan tanggung jawab kepercayaan kepada saya. Kemudian yang kedua, warga dunia. Warga dunia ini lebih eh, bagaimana mindsetnya, pola pikirnya itu bisa mengikuti eh, bagaimana kebanyakan orang atau manusia dalam dunia ini memiliki pemikiran yang sama. Kemudian yang ketiga, memberdayakan orang lain. Jadi seorang pemimpin bukan hanya bisa menyuruh, memerintah, tetapi lebih bisa melihat bagaimana potensi-potensi anggota timnya. Dia mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari anggota timnya. Jadi karena dia telah mengenali anggota timnya, dia dapat memberdayakannya dengan secara maksimal. Kemudian terakhir adalah berorientasi pada solusi. Seorang pemimpin yang memiliki kualitas, dia akan lebih condong untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Misalnya, ketika ada problem dalam suatu tim, maka dia tidak fokus kepada problem itu sendiri, tetapi bagaimana solusi untuk menyelesaikan problem itu. Tentu saja akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya,
Gaya kepemimpinan ada beberapa: otoriter, demokratis, delegatif, dan transformasional. Otoriter ini lebih ke bagaimana pemimpin itu bisa memiliki peran vital yang satu arah. Jadi hanya dia yang ingin didengar. Kemudian demokratis ini lebih mendengar kepada anggotanya. Demokrasi itu suatu paham atau cara bersikap, suatu paham atau cara bersikap dan bertindak yang menempatkan kesamaan hak dan kewajiban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persamaan dan keadilan. Kemudian delegatif. Delegatif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan sebagian besar tanggung jawab dan wewenang kepada anggota tim atau bawahannya, sambil memberikan hak otonom untuk membuat keputusan dan mengambil kepemilikan. Misalnya ada proyek, maka dia memberikan kepercayaan kepada anggota timnya. Seperti contohnya misalnya manajer memberikan eh, kepercayaan dan tanggung jawab itu kepada kepala tim, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah transformasional. Ini merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang mengutamakan hubungan dengan perubahan yang menyeluruh, khususnya perubahan positif. Dalam konteks kepemimpinan ini merujuk pada gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi, kemudian memotivasi dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka dan kontribusi pada tujuan bersama. Secara lebih rinci itu dapat diartikan beberapa hal, yakni perubahan yang mendalam, perubahan positif, terus menekankan pada inspirasi, motivasi, serta pemberdayaan. Dalam kepemimpinan ini, seorang pemimpin itu tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menciptakan visi yang jelas, membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, dan mendorong mereka untuk mencapai potensi yang maksimal. Selanjutnya, terkait materi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya saya bukan pemimpin, saya hanya orang biasa. Tetapi ternyata kita itu adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Setiap individu adalah pemimpin dalam memilih keputusan hidup. Contohnya ketika eh, keputusan-keputusan kecil saja deh. Misalnya sudah selesai kuliah nih, ingin bekerja, kita pasti punya kesadaran kalau oh saya ingin bekerja di sana karena ini. Artinya kita telah memberikan suatu keputusan besar untuk kehidupan kita. Kita mampu memutuskan apa yang baik untuk diri kita. Maka pemimpin itu bukan hanya ketua, tetapi kita juga bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin menjadi pemimpin untuk orang lain, alangkah baiknya kita bisa mampu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan terkait praktik-praktik kepemimpinan dalam sehari-hari. Self-awareness. Ini lebih ke kesadaran diri, mencintai diri sendiri, apa yang kita butuhkan, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, sehingga kita bisa mm, bisa mencintai diri kita sendiri dan dalam dalam mengambil keputusan kita bisa lebih bijak. Selanjutnya ada renungan makna. Renungan makna adalah eh, memikirkan sesuatu secara mendalam, baik itu pengalaman, peristiwa, dan konsep tertentu. Ini tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam apa yang ada dalam diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, sehingga kita bisa memahami diri kita lebih jauh. Sebelum kita memahami orang lain, kita harus paham diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tujuan hidup.
oh saya hidup di dunia ini tujuannya untuk apa sih? Mungkin ada yang menjawab, oh saya ingin beribadah, beribadah lebih baik. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Standar suksesnya seperti apa? Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita putuskan sendiri. Yang keempat ada skill mendengar. Nah, pemimpin yang baik itu bukan hanya ingin didengar, tapi yang bisa mendengar. Mendengar siapa? Dengar diri sendiri dulu. Kalau misalnya banyak orang yang tidak mampu mendengar dirinya. Misalnya, ketika dia ingin menolak sesuatu di dalam dirinya itu sebenarnya, oh saya tidak bisa, saya tidak ingin. Tetapi karena dia memikirkan hal-hal lain, jadi kayak sudahlah ya, saya berkorban dulu. Padahal tidak seperti itu. Dia harus bisa mendengar dirinya sendiri. Dia sebelum mendengar orang lain, kita dengar diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita butuhkan? Apakah benar saya ingin melakukannya? Tetapi kalau saya melakukannya, saya merasa salah. Oh berarti itu kita harus meninggalkannya. Jadi keputusan-keputusan kecil itu justru yang memacu jiwa kepemimpinan kita tumbuh. Kemudian yang kelima, kesopanan. Nah, tadi ada adab, adab dan norma pada lingkungan sosial. Nah, kesopanan ini secara umum itu walaupun pemahaman kita tentang kesopanan itu berbeda-beda kita memaknainya, tetapi secara umum itu sama karena ada namanya norma sosial yang ada di masyarakat. Bagaimana kalau ada jiwa kepemimpinan yang dalam diri kita, itu bisa membentuk karakter kita yang sopan dan lebih baik. Kemudian yang terakhir ini yang sangat saya sukai adalah bagaimana praktik kepemimpinan itu mendorong kita untuk berdamai dengan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi manusia yang baik adalah bagaimana dia memanfaatkan dirinya untuk eh, bisa memanfaatkan dirinya untuk bisa berdamai dengan kekurangannya. Jadi dia bisa memanfaatkan kekurangannya itu supaya menjadi hal yang lebih positif. Kemudian selanjutnya, ya selanjutnya kita akan membahas terakhir. Saya ingin memberikan quotes. Setiap individu punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tidak mesti menjadi pemimpin di kelompok, tidak mesti menjadi pemimpin di kelas, tidak mesti menjadi pimpinan di suatu perusahaan, tidak mesti menjadi pimpinan suatu negara. Kita cukup menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita tahu apa yang mau kita lakukan. Kita bisa menolak apa yang tidak kita ingin lakukan. Kita memiliki hak otonom atas diri kita karena kita telah memahami diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Jadi, eh, setiap individu itu adalah seorang pemimpin. Tidak mesti menjadi pimpinan orang lain, tetapi atas diri kita sendiri. Kemudian, apakah kalian pemimpin di masa depan? Itu semua hanya teman-teman yang bisa jawab. Sekian yang bisa sampaikan terkait leadership. Semoga nilai-nilai kepemimpinan ini bisa kita terapkan, bisa kita pahami, bisa kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita bisa mengenali diri kita. Jadi, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan mengerti apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Saya Untari Murniati, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas presentasi saya. Tentu saya banyak kekurangannya, tapi semoga bisa dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.